Kita yang di Heskiel kan tadi dibilang mengenai tulang-tulang yang kering ya. Terus juga tadi kan di depan gerbang itu juga ditaruh kuburan-kuburan karena mereka juga percaya bahwa tulang-tulang itu akan dibangkitkan gitu kan ya. Yang di Yeskiel itu juga bilangin gitu kan, tulang-tulang kering nanti aku akan apa eh, menyatakan mereka hidup lah gitu. Apakah ini justru yang memang bilang bahwa katanya kalau orang Kristen tuh nggak boleh dibakar karena nanti nggak ada tulang yang nggak ada yang bisa dibangkitkan gitu untuk dihidupkan kembali. Sebenarnya Tuhan tuh nggak mau ada yang binasa. Dia tuh mau semua orang bertobat gitu ya. Kayak di sini jelas dibilang bahwa Yohanes 3, 16, 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Nah, jadi sini Tuhan udah bilang, Tuhan tuh nggak mau menghakimi dunia. Dia tuh nggak mau sebetulnya menghancurkan dunia. Dia menciptakan manusia itu untuk menjadi anak-anaknya dia gitu. Tapi ketika manusia berdosa, dia harus korbankan anaknya. Jadi itu satu-satunya jalan. Dia sudah kasih solusi gitu ya. Makanya ketika kita percaya, ya kita akan masuk ke kerajaan kekal karena kita ada di dalam anak domba Allah itu gitu. Yeskel 33 ayat 11 ini dikatakan. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah. Ya, jadi di sini juga jelas bahwa Tuhan itu nggak mau, dia nggak berkenan pada kematian orang fasik. Dia nggak mau orang fasik itu mati gitu. Jadi dia mau orang tuh bertobat, bertobatlah gitu. Dan kita tahu bahwa pertobatan itu adalah dengan kita menerima Kristus gitu, seperti di Roma 9 ayat 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nah, jadi ya sekarang di hari-hari terakhir ini kita gaungkan lagi gitu ya bahwa sebetulnya kita tuh punya solusi gitu. Kalau kita lihat ini kayaknya sudah semakin dekat gitu ya. Kita lihat aja perang, perang semuanya berfokus lagi kepada bangsa Israel. Bisa tiba-tiba gitu ya dari out of nowhere itu bisa tiba-tiba dia diserang, kemudian bangsa-bangsa menyerang juga gitu ya, nggak cuman di Gaza tapi juga di utara gitu ya. eh, dari mana-mana gitu. Kemudian juga kita tahu bahwa em, Iran dengan Rusia itu juga adalah sekutu gitu ya. Nah, ini sudah hari-hari terakhir, tapi Tuhan bilang Tuhan tuh nggak berkenan pada kematian orang fasik. Dia mau orang bertobat gitu. Jadi kalau kalian dengar message ini dan kalian belum percaya, terimalah gitu ya. Jadi terima Yes. Dia adalah satu-satunya solusi gitu. Jadi kalau kita tahu itu adalah solusi, kenapa kita nggak ambil gitu? Kenapa kita take a risk gitu? Kenapa kita pikir gambling gitu? Siapa tahu kita bisa dengan kekuatan dengan kebaikan kita. Sementara kita bisa lihat begitu jelas ya nubuatan-nubuatan itu dari perjanjian lama begitu jelas. Kita bisa lihat lagi, nonton lagi gitu kan mengenai nubuatan di kitab Daniel, juga di kitab Wahyu gitu. Itu semuanya tuh udah jelas banget sebenarnya. Jadi Tuhan itu udah kasih tahu gitu akhirnya akan seperti apa gitu. Tapi dia juga kasih solusi. Jadi inilah saat-saat terakhir di mana kita juga bisa bertobat berbalik sebelum akhirnya terlambat. Ini yang dimaksud dengan eh, pintu gerbang timur itu eh, bait suci yang didirikan oleh Salomon bukan? Yang The Betul. Solomon Porch. Betul, tapi saat ini Kan? kan dikuasai oleh wakaf Islam ya. Jadi Ya, tidak bisa. Jadi orang Yahudi bahkan tidak bisa berdoa di Bukit Bait Suci gitu.
Jadi ya itu sebetulnya tadinya ada gerbang, tapi pintu gerbang yang sekarang ada ini itu sebetulnya bukan asalnya yang dibikin oleh Salomo. Itu sudah dipugar gitulah sama sama Raja Herodes gitu ya. Kemudian berapa kali dipugar gitu, tapi itu masih tetap berdiri yang pintu sebelah timur itu gitu. Eh, jadi nggak ikut dihancurkan dan tetap masih ada sampai sekarang. Jadi kayak tadi ya gambarnya itu masih ada persis seperti itu di Israel saat ini. Jadi Tuhan akan muncul dari sana ya. Dipercaya seperti itu. Dia dari sebelah timur. Karena kalau kita tahu juga bait Allah itu kan selalu menghadap ke timur ya. Jadi pintu masuknya itu dari timur gitu. Eh, Masuk kemudian di situ ada perkakas-perkakas untuk tempat korban bakaran gitu ya. Kemudian em, untuk mencuci gitu ya. Kemudian masuk ke dalam. Tapi pintu gerbang yang keluar masuk itu adalah dari timur, menghadap ke timur. Itu gambaran dari suku Yehuda ya. Yesus singa dari suku Yehuda gitu, gambaran dia sebagai raja. Jadi raja itu akan datang juga dari timur gitu. Dan kita tahu juga buku pertama di Perjanjian Baru itu adalah Matius. Matius itu adalah gambaran dari singa dari suku Yehuda ya. Gerbang timur itu gitu. Oke, thank you Rita. Kita yang di Haskiel kan tadi dibilang mengenai tulang-tulang yang kering ya. Terus juga tadi kan di depan gerbang itu juga ditaruh kuburan-kuburan karena mereka juga percaya bahwa tulang-tulang itu akan dibangkitkan gitu kan ya. Yang di Haskiel itu juga bilangin gitu kan, tulang-tulang kering nanti aku akan apa eh, menyatakan mereka hidup lah gitu. Apakah ini justru yang memang bilang bahwa katanya kalau orang Kristen tuh nggak boleh dibakar karena nanti nggak ada tulang yang nggak ada yang bisa bangkitkan gitu untuk dihidupkan kembali. Ya, good question. Nah, kalau misalnya tulang, apakah tulang itu akan selamanya jadi tulang? Tulang itu kan ada juga yang bisa dimakan binatang gitu kan. Ada yang dia membaur dengan semakin lama, semakin tua, itu pasti akan membaur juga dengan tanah. Sebetulnya kalau menurut aku sih itu nggak ada hubungannya ya dengan misalnya orang katanya orang nggak boleh dikremasi gitu ya. Karena aku percaya ya Tuhan itu bisa mengumpulkan bahkan sel-sel apapun, sekecil apapun, jadi dari debu pun gitu ya, untuk akhirnya kita menjadi tubuh kemuliaan gitu. Jadi bukan seperti itu, tapi tulang di Yeskiel itu gambaran bahwa mereka tuh sebenarnya sudah mati gitu secara bangsa. Dari sisi bangsa tuh mereka sudah mati, udah putus harapan, udah nggak ada harapan lagi gitu loh. Tapi Tuhan membangkitkan tulang-tulang itu, gambaran bahwa bangsa Israel itu akan dibangkitkan lagi pada akhir zaman gitu ya. Jadi dan itu sudah terjadi ketika mereka akhirnya bangkit lagi, muncul lagi sebagai satu bangsa 14 Mei tahun 1948. Kemudian juga bahasanya juga direstorasi gitu ya, dikembalikan gitu kan. Dan itu adalah gambaran dari tulang-tulang yang dihidupkan kembali. Dan kalau misalnya di depan gerbang timur itu adalah makam dari orang-orang Muslim. Jadi sebenarnya tujuannya adalah dinasti Ottoman ini supaya menghalangi Mesias itu datang. Jadi mereka tuh tahu gitu. Jadi dari mulai kekaisaran Sulaiman, kemudian dinasti Ottoman, makanya itu disil, ditutup gitu ya. Tadinya itu kan betul-betul gerbang ya, tapi itu ditutup, disegel, disemen gitu. Udah gitu ditaruh kuburan-kuburan orang-orang Muslim supaya menghalangi Kristus itu datang karena dianggap itu najis gitu. Kuburan itu najis. Kayak kalau orang-orang Lewi itu kan nggak boleh gitu ya lewat kuburan gitu, nggak boleh ada di kuburan gitu. Nah, itu gambarannya seperti itu. Jadi em, tujuannya agak berbeda gitu. Jadi kita mesti lihat apa sih maksudnya gitu kan ya. Konteksnya apa ketika Tuhan ngomongin mengenai mengenai Yeskiel tulang-tulang itu, kemudian apakah itu ada hubungannya dengan yang di depan gerbang timur gitu. Terus kemudian apakah ada hubungannya juga dengan orang yang katanya nggak boleh dikremasi. Kalau saya sendiri sih percaya itu nggak ada hubungannya. Jadi bahkan orang yang sudah dikremasi pun ya Tuhan bisa pakai bahkan abu sekecil apapun gitu ya untuk dikumpulkan kembali untuk dijadikan tubuh kemuliaan gitu. Sama kayak orang-orang yang misalnya tulang-tulangnya dimakan binatang semua gitu atau yang mereka udah tahunan akhirnya jadi debu semua gitu kan ya sama juga gitu kan. Seperti itu sih.
mau knowledge aja luar biasa ya, karena tadi kan nubuatannya kan gak cuma dari satu nabi gitu ya, dari beberapa nabi pun Tuhan tuh kasihnya bener-bener konsisten. Jadinya ya itu benar-benar apa, meneguhkan lagi bahwa ini bukan cuma karena satu orang yang iseng gitu kan menuliskan gitu, tapi beberapa nabi di zaman tahun yang berbeda juga sama gitu dapatnya ya. Itu Ya, sih betul. about knowledge itu. Ya, betul nih. Jadi memang itu kan Alkitab itu kan semuanya tuh sinkron kalau kita lihat dari awal sampai akhir. Jadi setelah penciptaan isinya sebetulnya adalah penebusan. Semua tuh berbicara mengenai penebusan di dalam Kristus gitu. Tapi seperti apa penebusannya, kemudian seperti apa gelombangnya gitu kan, gimana Tuhan itu marah gitu sama bangsa Israel waktu mereka menyembah ilah-ilah gitu. Digambarkan seperti pelacur gitu kan. Tapi Tuhan itu setia, dia tetap sayang gitu. Ini umatnya, ini biji matanya gitu. Jadi makanya kalau sekarang kita lihat juga perang, semua berfokus kepada Israel, itu sebetulnya juga sudah dinubuatkan gitu kan. Bahwa Israel itu kan jadi sasaran perang bangsa-bangsa gitu. Cuman banyak juga yang percaya bahwa di Yehezkiel ini juga ketika eh, perang itu betul terjadi, kemudian Tuhan marah gitu kan, menimpakan amarahnya kepada Gog dan sekutu-sekutunya, itu tidak diceritakan bahwa Israel itu punya aliansi ya, jadi nggak dibilang bahwa dia punya sekutu atau orang yang membantu. Sementara kalau sekarang kita tahu bahwa Amerika itu masih jadi sekutunya Israel yang masih sangat-sangat membantu Israel. Jadi banyak yang percaya juga bahwa ya orang Amerika kan juga mostly banyak sekali yang Kristen ya. Jadi ketika orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan itu udah diangkat, dia nggak ada lagi yang akan ngebantuin. Siapa lagi yang ngebantuin Israel? Kecuali Tuhan sendiri gitu. Makanya Tuhan sendiri yang berpekara terhadap bangsa-bangsa di luar Israel yang memusuhi Israel supaya mereka tahu bahwa dialah Tuhan, Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah Israel gitu, yang menguduskan namanya Dia gitu. Jadi mereka akan lihat, oh memang Tuhan ini adalah Tuhan yang benar. Dia adalah Tuhan yang setia pada janjinya gitu. Jadi kita bisa lihat akhir endingnya itu luar biasa sekali gitu. Jadi setelah itu selesai, baru muncul langit dan bumi yang baru. Betul. Betul. Kalau kita lanjut baca Yehezkiel, itu Yehezkiel pasal-pasal terakhir itu dia bahas mengenai langit dan bumi yang baru. Jadi itu bisa sinkron juga dengan Wahyu. Ya, Pasal-pasal terakhir ya, pasal-pasal 20-an itu juga bisa dikasih lihat sama Yehezkiel. Jadi ukurannya bait suci yang baru. Bait suci yang betul-betul di mana Tuhan akan berdiam diam. bersama-sama dengan umatnya. Iya, betul. Zaman baru. Dan pada zaman baru itu kita yang walaupun sudah mati, orang-orang kudus yang percaya sama dia akan menerima tubuh yang baru dan hidup Ya, dan tinggal bersama-sama dengan dia. ya, Jadi itu sinkron dengan kata Rita gitu bahwa kremasi itu tidak akan menghalangi Tuhan untuk diciptakan kembali gitu, untuk dibangkitkan kembali. betul. A- Betul. Amin. Karena kita kan sebetulnya yang kekal itu adalah darah ya. Darah itu kekal gitu. Nah, tubuh ini kan nanti kan dibilang fana ya. Nah, nanti akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan gitu. Jadi kita juga kalau kita mesti tahu bahwa kita itu dibenarkan, kita itu selamat bukan karena apa yang kita lakukan ya. Bahkan juga Ya, bukan apa yang kita lakukan terhadap misalnya apakah tubuh kita dikremasi atau tidak, tapi bergantung kepada iman kita gitu. Jadi ketika kita percaya, terima Tuhan Yesus dan sungguh-sungguh menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya kita akan selamat gitu. Seperti apapun tubuhnya gitu, ya Tuhan akan kasih tubuh yang baru. amin. Ya sebenarnya kita adalah soul kan, spirit. Kita Spirit, adalah spirit. Hmm. Jadi tubuh kita tuh hanya kayak rumah, kayak gereja gitu. Karena kita gerejanya dia. betul. Amin. Thank you, Rita. Ya, thank you. Rita mungkin karena ini masih tentang Yeskiel ya. Di yang Yeskiel 36 itu kan eh, terutama ada yang yang dari 2 ayat 25 ya. Yang Tuhan akan mencurahkan air jernih, mentahirkan kenajisan kamu dan memberikan hati yang baru gitu ya. Ini bicaranya boleh dijelasin nggak tentang Israel juga ya kan? Yesiel 36 ini sebenarnya juga gambaran dari pemulihan Israel ya. Jadi memang Hmm. ini mengenai, Tuhan ngomong mengenai bangsa Israel sih. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih
Ia akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Yap. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ya, betul. Ini menubuatkan mengenai bangsa Israel. Bahwa pada akhirnya bangsa Israel juga akan bertobat gitu ya. Hmm, Dan kan di sini dilanjutkan dibilang, dan kamu akan diam di dalam negeri yang telah kuberikan kepadamu nenek moyangmu, dan kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Aku akan melepaskan kamu dari segala dosa kenajisanmu, dan aku akan menumbuhkan gandum serta memperbanyaknya. Aku tidak lagi mendatangkan kelaparan atasmu. Jadi ini adalah gambaran bahwa ya Tuhan itu akan memulihkan Israel, dan Dia akan memberikan hati juga gitu, hati yang baru kepada bangsa Israel gitu. Ya kalau kita lihat juga sebetulnya sekarang kan juga semakin berkembang ya, semakin banyak orang Israel ya, orang Yahudi itu yang akhirnya menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Meskipun jumlahnya masih kecil kalau dari sisi persentase, tapi itu semakin berkembang, semakin banyak, semakin banyak, semakin banyak gitu. ya, thank you Rita. Luar biasa ya, udah dijanjikannya seperti ini. Ya, ya, mari kita berdoa. Bapak terima kasih Bapak karena Engkau baik, karena Engkau mengasihi kami, anak-anak-Mu. Dan Engkau mengasihi semua bangsa di bumi ini. Engkau tidak mau ada satu orang pun binasa. Karena Engkau sudah memberikan anak-Mu untuk menjadi solusi supaya kami boleh kembali kepada Engkau, menjadi didamaikan di dalam Kristus. Dan berdoa untuk setiap orang yang mungkin saat ini masih belum percaya. Biarlah mereka, Kau juga membukakan hati mereka, Kau lembutkan hati mereka. Biarlah mereka melihat kemuliaan Engkau. Mereka boleh percaya dan melihat keselamatan itu yang datang dari Engkau, Kristus. Dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau seperti yang sudah dinubuatkan. Engkau akan datang, Engkau akan menang, dan Engkau akan berdiam bersama-sama dengan umat-Mu. Dan kami akan menjadi umat-Mu sampai selama-lamanya di dalam Yerusalem yang baru. Terima kasih Bapa, karena Engkau setia. Engkau yang dulu setia, sekarang setia, Engkau setia sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, Engkau berkati kami dan seluruh keluarga kami. Kalau ada juga keluarga kami atau orang-orang terdekat kami yang belum percaya, Kau ajar kami supaya kami juga boleh membagikan kabar sukacita ini supaya lebih banyak lagi orang yang percaya dan diselamatkan menjelang datangnya hari Tuhan. Terima kasih Kau melindungi kami, menyinari kami dengan wajah-Mu. Kau berikan damai sejahtera Engkau, Kau menghadapkan wajah-Mu kepada kami, memberikan damai sejahtera Engkau, kasih-Mu Bapa, kasih-Mu Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selamanya-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan kepada orang Israel, engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Jadi akhirnya Tuhan bilang, ya mereka tuh benar, ganti. Jadi kita bisa lihat ya, baca semuanya. Bilang ganti hukum itu, bahwa kalau memang ayahnya itu nggak punya anak laki-laki, jadi hak warisan itu dikasih kepada yang perempuan gitu. Jadi mereka yang dikasih. Nah, apa signifikansi ini? Kita lihat ya, keturunan Daud. Di Matius 1, itu keturunan Tuhan Yesus. Silsilahnya ya, dari Salomo. Nah, kita tahu bahwa Yoyakim atau Yekonya, nama lainnya Yekonya ya, ini dikutuk sama Tuhan. Nah, dia yang menurunkan Yusuf, suami dari Maria. Tapi kan dia dikutuk. Halo semuanya, salam sejahtera, dan semoga semua dalam keadaan sehat. Selamat berjumpa dalam Grace for Indonesia. Nama saya Rita. Saya dan teman-teman adalah bagian dari kelompok sel yang bernama Sola Gracia Life Group. Kalau kalian punya pertanyaan seputar topik yang kami bahas, atau ada topik menarik yang ingin kami bahas dalam pertemuan selanjutnya, ataupun kalian memiliki prayer request untuk didoakan, silakan masukkan dalam komen. Kami berharap apa yang kami sharingkan bisa memberikan semangat dan pengharapan, karena kita punya Tuhan yang luar biasa.
Kalau video ini memberkati kalian, tolong di like, subscribe, dan di share supaya menjadi berkat juga buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.